Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Nina. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Yulindar Farhan Fasya, Ahmad Nur Aska, Rejo Yoel, dan Martin Reka izinkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada pertemuan ketujuh praktek akuntansi biaya. Yang pertama, unit ekuivalen pada PT Makmur pada bulan Maret 2016. Departemen Percampuran 1. Unit ekuivalen persediaan awal. Pada bahan baku tidak tersedia. Pada tenaga kerja mendapatkan sebesar 4.800 dihasilkan dari 8.000 dikali 60%. Pada overhead menghasilkan 1.600 dihasilkan dari 8.000 dikali 20%. Selanjutnya, unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan di periode berjalan, menghasilkan 14.000 didapatkan dari 22% dikurangi 8 22.000 dikurangi 8.000. Pada tenaga kerja menghasilkan 14.000 didapatkan dari 22.000 dikurangi 8.000. Pada overhead mendapatkan hasil 14.000 didapatkan dari 22.000 dikurangi 8.000. Lanjutnya ke unit ekuivalen persediaan akhir sebesar 10.000 pada tenaga kerja sebesar 8.000 dihasilkan dari 10.000 dikali 80%. Pada overhead menghasilkan 9.000 didapatkan dari 10% dikali 9.000. Untuk total unit ekuivalen dari biaya periode berjalan pada bahan baku menghasilkan 24.000, tenaga kerja menghasilkan 26.800, overhead menghasilkan 24.600. Lalu pada Departemen Percampuran 2, unit ekuivalen persediaan awal. Pada departemen sebelumnya 0, pada bahan baku 7.200 didapatkan dari 12.000 dikali 60%, tenaga kerja sebesar 9.600 didapatkan dari 12.000 dikali 80%. Pada overhead 9.600 didapatkan dari 12.000 dikali 80%. Unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan di periode berjalan. Pada departemen sebelumnya menghasilkan 14.000 didapatkan dari 22.000 dikurangi 8.000. Ini berlaku untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang menghasilkan 14.000 didapatkan dari 22.000 dikurangi 8.000. Untuk unit ekuivalen persediaan akhir, departemen sebelumnya menghasilkan 8.000 didapatkan dari 10.000 dikurangi dikali 80%. Maaf, maaf. Di, pada departemen sebelumnya, unit ekuivalen persediaan akhir pada departemen sebelumnya menghasilkan 8.000, bahan baku menghasilkan 8.000 juga, pada tenaga kerja menghasilkan 4.800 didapatkan dari 8.000 dikali 60%, dan pada overhead menghasilkan 4.800 dihasilkan dari 8.000 dikali
60%. Untuk total unit ekuivalen dari biaya periode berjalan pada departemen selanjutnya menghasilkan 22.000, bahan baku menghasilkan 29.200, tenaga kerja menghasilkan 24.400, overhead menghasilkan 28.400. Selanjutnya, Departemen Pencampuran 1, laporan biaya produksi untuk bulan Maret 2016. Eh, Persediaan awal pada bahan baku serat- persediaan awal dengan jumlah 8.000 didapatkan dari halaman 53. Eh, dimulai dimulai pada periode ini sebesar 24.000 didapatkan dari halaman 53. Terus dijumlah menghasilkan 32.000. Eh, Selanjutnya ditransfer ke Departemen Percampuran 2 sebesar dengan jumlah 22.000 pada halaman 53, dan persediaan akhir sebesar 10.000. Lalu dijumlah menghasilkan 32.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada biaya dibebankan ke departemen yang ada persediaan awal. Yang pertama ada bahan baku. Untuk total biayanya sebesar 41.958.000. Dan untuk tenaga kerja sebesar 2.658.000. Dan untuk overhead sebesar 16.524.000. Itu didapat dari buku halaman 54. Kemudian ada total biaya di persediaan awal sebesar 61.140.000. Itu didapat dari 41.958.000 ditambah 2.658.000 ditambah 16.524.000. Kemudian ada biaya ditambahkan selama periode berjalan. Untuk bahan baku, untuk bahan bakunya total biayanya sebesar 126 juta. Untuk tenaga kerja, total biayanya 22.512.000. Dan untuk overhead sebesar 65.436.000. Untuk yang bahan baku itu eh, didapat dari buku halaman 54. Kemudian ada unit ekuivalen itu tadi didapat dari yang dijelaskan oleh Mas Fahri untuk bahan baku sebesar 24.000, untuk tenaga kerja sebesar 26.800, dan untuk overhead sebesar 24.600. Untuk yang biaya per unitnya sebesar 5.250. Itu didapat dari 126 juta ditambah 41.958.000 dibagi 24.000. Kemudian untuk tenaga kerja didapat sebesar 840, didapat dari 22.512.000 ditambah 2.658.000 dibagi 26.800. Dan untuk overhead sebesar 2.660.000 itu didapat dari 65.436.000 ditambah 16.524.000 dibagi 24.600. Kemudian ada total biaya ditambahkan selama periode berjalan sebesar 213.948. Itu didapat dari penjumlahan
bahan baku sebesar 126 juta, kemudian tenaga kerja sebesar 22.512.000 dan overhead sebesar 65.436.000. Kemudian ada total biaya sebesar 8.750, itu didapat dari 5.250 ditambah 840 ditambah 2.660.000. Kemudian yang selanjutnya ada biaya dipertanggungjawabkan. Ditransfer ke Departemen Pencampuran 2. Ada persediaan awal sebesar 8.000 unit, itu didapat dari buku halaman 54. Kemudian ada bahan baku sebesar 8.000 dan tenaga kerja 8.000 dan overhead 8.000. Kemudian untuk persentase penyelesaian itu karena menggunakan metode FIFO, maka eh, persentase penyelesaiannya menggunakan persentase yang belum digunakan. Pada buku halaman 53, pada tabel Departemen Pencampuran dalam kurung 100% selesai untuk bahan baku. Nah, itu karena belum selesai maka 100% dikurangi 100% dihasilkan 0%. Kemudian untuk yang tenaga kerja sebesar 60% itu didapat dari 100% dikurangi 40%, dan untuk overhead sebesar 20% itu didapat dari 100% dikurangi 80%. Kemudian untuk unit ekuivalennya untuk yang bahan baku sebesar 0 didapat dari 0% dikali 8.000. Kemudian tenaga kerja sebesar 4.800 itu didapat dari 60% dikali 8.000, dan serib dan oh, dan 1.600 itu didapat dari 20% dikali 8.000. Kemudian biaya per unitnya untuk bahan baku sebesar 5.250, kemudian tenaga kerja sebesar 840, dan overhead sebesar 2.660.000. Dan didapatkan total biaya sebesar untuk bahan baku sebesar 0, yaitu 0 dikali 5.250, dan tenaga kerja sebesar 4.032.000 didapat dari 4.800 dikali 840, dan untuk overhead sebesar 4.256.000 didapat dari 2.660 dikali 1.600. Kemudian didapatkan 8.288.000, itu didapat dari 0 ditambah 4.032.000 ditambah 4.256.000. Kemudian ada dimulai dan diselesaikan di periode berjalan sebesar 14.000. Itu didapat dari 22.000 dikurangi 8.000. Dan untuk persentase penyelesaiannya sebesar 100%. Dan unit ekuivalennya sebesar 14.000 didapat dari 100% dikali 14.000. Kemudian biaya per unitnya sebesar 8.750 didapat dari 5.250 ditambah 840 ditambah 2.660. Kemudian didapatkan total biaya sebesar 122.500. Eh, Kemudian total biaya eh yang 122.500.000 itu didapat dari 14.000 dikali 8.750. Dan selanjutnya ada total biaya yang ditransfer ke Departemen Pencampuran 2 sebesar 191.928
928.000. Itu didapat dari 122.500 ditambah 61.140.000. Kemudian selanjutnya ada barang dalam proses persediaan akhir. Untuk bahan bakunya sebesar 10.000 unit, tenaga kerja 10.000 unit, dan overhead sebesar 10.000 unit. Untuk persentase penyelesaiannya sebesar 100% untuk bahan baku, 80% untuk tenaga kerja, dan overhead sebesar 90%. Itu didapat dari buku pada halaman 54. Kemudian unit ekuivalennya untuk bahan baku sebesar 10.000 didapat dari 100% dikali 10.000 dan tenaga kerja sebesar 8.000 didapat dari 80% dikali 10.000 dan overhead sebesar 9.000 didapat dari 90% dikali 10.000. Untuk biaya per unitnya, untuk bahan bakunya sebesar 5.250 unit, untuk tenaga kerjanya 840 unit, dan untuk overheadnya 2.660 unit. Dan didapatkan total sebesar 52.500.000 didapat dari 10.000 dikali 5.250 dan 6.720 untuk tenaga kerja didapat dari 8.000 dikali 840 dan untuk overhead sebesar 23.940 didapat dari 9.000 dikali 2.660. Untuk total biayanya sebesar 83.160.000 dan untuk total biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar 275.275.088.000 didapat dari 83.160 ditambah 191.928. Untuk departemen campuran 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu Departemen Pencampuran 2, laporan biaya produksi untuk bulan Maret 2016 Pangan Makmur. Mulai dari pertama schedule kuantitas itu dari persediaan awal, itu untuk bahan baku sendiri itu bisa kita lihat dari buku praktikum halaman 53 untuk bahan baku sendiri dari persediaan awal itu sebesar 40%, lalu untuk tenaga kerja itu 20%, lalu untuk overhead itu sebesar 20%. Lalu untuk persediaan awal jumlah itu sebesar 12.000 itu didapat juga dari buku praktikum halaman 53. Dari pencampuran 2 itu bagian persediaan awal 12.000, lalu untuk diterima dari Departemen Pencampuran 1 itu 22.000 dan didapat dari buku praktikum halaman 53. Lalu kita total yaitu 12.000 ditambah 22.000 yaitu menjadi 34.000. Lalu yang selanjutnya itu ditransfer ke Departemen Pemanggangan, yaitu kita bisa lihat juga pada halaman buku praktikum halaman 53, yaitu sebesar 26.000 di bagian pencampuran 2, lalu pada halaman 54, pada bagian pencampuran 2 itu persediaan akhirnya itu sebesar 8.000. Lalu kita jumlahkan 26.000 ditambah 8.000 itu 34.000. Lalu yang selanjutnya itu biaya dibebankan ke departemen. Untuk persediaan awal, biaya departemen sebelumnya itu total biayanya adalah sebesar 103.696.000 itu didapat dari buku praktikum halaman 54 pada bagian pencampuran 2. Lalu untuk bahan baku sendiri itu juga sama, yaitu sebesar 3.222.000, lalu tenaga kerja sebesar 2.198.000, lalu untuk overheadnya itu 3.514.000, lalu untuk total biaya di persediaan awal itu sebesar 112.630.000 itu di total dari biaya departemen sebelumnya ditambah bahan baku, ditambah dengan tenaga kerja dan juga ditambah dengan overhead. Lalu yang selanjutnya adalah biaya ditambahkan selama periode berjalan. Yang pertama itu dari biaya departemen sebelumnya, untuk total biaya sendiri itu
dari departemen sebelumnya adalah sebesar 191.928.000. Itu didapat dari tadi departemen pencampuran 1. Lalu untuk bahan baku sendiri bisa kita lihat pada buku Pratikum halaman 54 pada pencampuran 2 itu pada bagian bahan baku sebesar 4.088.000. Lalu untuk tenaga kerja sendiri itu 27.832.000. Untuk overhead itu sebesar 39.760.000. Lalu untuk total biaya ditambahkan selama periode berjalan itu sebesar 263.608.000. Itu didapat dari ditambahnya biaya departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Lalu untuk unit ekuivalen tadi sudah sempat dijelaskan oleh rekan saya Yulindar Fahri, yaitu untuk biaya departemen sebelumnya itu sebesar 22.000, lalu untuk bahan baku itu 29.200, tenaga kerja itu sebesar 28.400, dan overhead sebesar 28.400. Lalu untuk biaya per unitnya didapat yang pertama biaya departemen sebelumnya itu didapat 8.724, yaitu dari hasil 191.928.000 dibagi 22.000 dan menghasilkan 8.724. Lalu untuk bahan baku sendiri 4.088.000 dibagi 29.200, hasilnya adalah 140. Lalu tenaga kerja 27.832.000 dibagi 28.400 dengan hasil 980. Lalu untuk overhead sendiri itu 39.760 dibagi 28.400 dan ditemukan 1.400. Lalu kita jumlahkan biaya per unitnya itu dengan total 11.244.000. Lalu untuk total biaya dibebankan ke departemen itu dihasilkan 376.238.000. Nah, itu didapat dari total biaya di persediaan awal yaitu sebesar 112.630.000 ditambah total biaya ditambahkan selama periode berjalan yaitu 263.608.000 dan hasilnya adalah 376.238.000. Lalu yang selanjutnya adalah biaya dipertanggungjawabkan. Nah, untuk ditransfer ke Departemen Pemanggangan untuk persediaan awal sendiri itu diambil dari total biaya di persediaan awal, yaitu sebesar 112.630.000. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya dapat kita ketahui biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan terdapat bahan baku itu biaya unitnya itu dapat kita lihat dari buku praktikum halaman 53 sebesar 12.000. Begitu juga dengan tenaga kerja dan overhead sebesar 12.000. Untuk presentase penyelesaiannya untuk bahan baku sendiri 60% dan tenaga kerja 80%, overhead 80% juga. Dan untuk perhitungan unit ekuivalennya itu didapat dari biaya unit bahan baku 12.000 ini dikali, maaf, dikali dengan presentase penyelesaiannya. Untuk bahan baku dihasilkan 7.200 itu dihasilkan dari 12.000 dikali 60%. Untuk tenaga kerja 9.600 dihasilkan dari 12.000 dikali 80% dan itu juga dengan biaya unit unit ekuivalen overhead dari 12.000 dikali 80%. Kemudian dapat kita hitung biaya per unitnya itu dihasilkan dari ini yang tadi sudah dijelaskan oleh
teman kita Rejos, Mas Rejos, itu sebesar 140 untuk bahan baku dan tenaga kerja sebesar 980 dan overhead 1.400. Kemudian dapat kita hitung biayanya, total biayanya. Bahan baku ini didapat dari unit ekuivalen dikali dengan biaya per unit. Ini untuk hasil perhitungan dari bahan baku, total biaya bahan baku sebesar 1.008.000 dan untuk tenaga kerja sebesar 9.408.000 dan total biaya overhead sebesar 13.440.000. Kemudian kita jumlahkan hasil dari total biaya ketiga biaya ini dihasilkan sebesar 23.856.000. Kemudian dimulai dan diselesaikan di periode berjalan ini sebesar 14.000 dengan presentase penyelesaian 100%, maka dapat kita ketahui unit ekuivalennya karena 100%, maka akan sama dengan biaya unitnya sebesar 14.000. Maka dapat kita ketahui biaya per unitnya ini sebesar 11.244. Oh, ini didapat dari sini, mohon maaf. Dari total biaya dibebankan ke departemen. Ini sebesar 11.244. Kemudian total biaya ini kita ketahui itu dihasilkan dari 14.000 dari unit ekuivalen ini dikali dengan biaya per unit 11.244, maka dihasilkan sebesar 157.416.000. Maka kemudian total biaya yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian ini dapat kita ketahui dari jumlah ini total biaya persediaan awal, kemudian jumlah dari ketiga biaya ini, kemudian ditambah dengan ini, maka dihasilkan sebesar 293.902.000. Kemudian untuk perhitungan barang dalam proses persediaan akhir, ini dapat kita ketahui ya unit-unitnya ini dari buku praktikum halaman 53 besar 8.000. Untuk presentase penyelesaiannya ini sebesar 100% untuk biaya departemen sebelumnya, biaya bahan baku 100%, tenaga kerja 60%, dan overhead 60%. Dan kita ketahui unit ekuivalennya ini didapat dari ini, biaya unit ini dikali 100%, terus ini dari biaya unit ini dikali 100%, dan 4.800 ini didapat dari 8.000 kali 60%. Begitu juga dengan biaya unit ekuivalen, maaf, biaya unit ekuivalen overhead sebesar 4.800 ini didapat dari biaya unit 8.000 dikali 60%. Maka kita bisa ketahui biaya per unitnya sebesar 8.724, bahan baku 140, tenaga kerja 980, overhead 1.400. Ini didapat dari ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rejas. Maka dapat kita perhitungkan total biaya
Untuk biaya departemen sebelumnya ini didapat dari unit ekuivalen dikali dengan biaya per unit. Dihasilkan sebesar 69.792.000. Untuk bahan baku sebesar 1.120.000 didapat dari 8.000 dikali 140. Untuk tenaga kerja sebesar 4.704.000 didapat dari unit ekuivalen tenaga kerja ini dikali dengan biaya per unitnya. Lalu untuk overhead, unit ekuivalen 4.800 dikali 1.400 maka dihasilkan sebesar 6.720.000. Maka dapat kita jumlahkan dari keempat biaya ini, maka akan dihasilkan sebesar 82.336.000. Kemudian total biaya yang dipertanggungjawabkan ini kita hasilkan dari penjumlahan antara total biaya yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian ditambah dengan total keempat biaya barang dalam proses persediaan akhir ini. Hasilnya 376.238.000. Maka kemudian untuk jurnal yang diperlukan, jurnal yang pertama ini merupakan jurnal transaksi barang dalam proses Departemen Pencampuran 2. Ini didebit sebesar 191.928.000 dan barang dalam proses ini Departemen Pencampuran 1 di posisi kredit sebesar 191.928.000. Ini didapat dari sini. Nah, ini total biaya yang ditransfer ke Departemen Pencampuran 2 sebesar 191.928.000. Untuk jurnal yang kedua pada tanggal 31 Maret 2016, barang dalam proses Departemen Pemanggangan ini berada di posisi debit sebesar 293.902.000 dan barang dalam proses Departemen Pencampuran 2 sebesar pada posisi kredit sebesar 293.902.000. Ini dapat kita lihat di sini. Nah, ini total biaya yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.